Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bertandang di kediaman Bapak Bibit Samad Rianto. Mungkin Anda masih ingat, beliau adalah mantan komisioner KPK, mantan Kapolda, pokoknya mantan-mantan banyak sekali. Dan hari ini kita di kediaman beliau yang cukup sederhana tetapi asri, Pak ya. Alhamdulillah. Di mana beliau menikmati masa tua dengan happy ya Pak ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Bibit? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini saya dengan beliau ini seperti anak dengan orang tua. Alhamdulillah. Sama-sama Rianto juga. Sama-sama Rianto, Bibit Samad Rianto, ini Retno Rianto. Berarti kita klop memang Pak ya. Klop ya. Sore ini kita ngobrol santai. Banyak hal yang selama ini masyarakat mungkin bertanya-tanya kemana nih keberadaan Pak Bibit, dan alhamdulillah beliau masih sehat, masih bugar, masih aktif. Bagaimana peran beliau untuk negeri ini? Pertama mungkin saya akan bertanya kepada beliau, kegiatannya apa saat ini Pak Bibit? Ya kegiatannya di rumah aja Pak sekarang ini, dan kemudian sejak tanggal 29 Juli 2020 saya diminta oleh Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang di Bekasi untuk membantu beliau untuk menghidupkan lembaga yang dulu pernah saya bentuk sewaktu saya jadi rektor di situ, rektor yang kedua, lah sekarang udah rektor ke-6. Nah itu waktu itu pusat pengkajian ilmu kepolisian. Nah sekarang ini oleh beliau ditambah pusat pengkajian ilmu kepolisian dan anti korupsi, karena saya pernah beberapa saat di KPK yang kemarin ya, KPK lah, kemudian sekaligus ditambah itu ya saya mulai merintis apa yang harus saya kerjakan dengan harapan memang dalam penanganan korupsi yang sekarang ini menjadi masalah utama bangsa ini, harus paling nggak ada dua yang harus dibangun bangsa ini. Pertama adalah membangun sistem, dan yang kedua adalah membangun manusia. Membangun sistem dimaksudkan adalah membuat sistem itu terdiri dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa legislatif, bisa eksekutif, nah kemudian dan yudikatif tentunya pelaksananya. Nah itu agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi, itu intinya sistem, membuat sistem sedemikian rupa sehingga solid terhadap terjadinya korupsi, tidak membuka peluang terjadinya korupsi. Satu. Nah, pembangunan sistem ini harus diikuti oleh penegakan hukum. Kita tahu ya, negara tetangga kita, negara kota ya, negara pulau Singapura itu satu pulau aja, padahal Indonesia kan 17.000 pulau. 17.000 pulau. Nah, itu sistemnya luar biasa di Singapura itu. Dan kemudian penegakan hukumnya bagus. Nah, sementara di kita ini menurut pengamatan saya, sistemnya masih, kata orang Sunda itu masih babaliut. Jadi masih bolong-bolong ya. Belum konsisten Pak ya? Masih belum konsisten. Nah kemudian penegakan hukumnya juga rasa-rasanya belum bagus ya. Belum bagus. Saya tidak mau ngomong lebih kasar lagi, belum bagus saja. Sehingga dua-duanya itu harus kita perbaiki. Bangun sistem dan yang kedua, sistem diikuti dengan penegakan hukum, penegakan aturan itu harus ditegakkan. Jadi kalau di Singapura itu orang nggak boleh meludah ya, nggak meludah bener, nggak sembarangan tempat meludah, buang sampah juga seperti itu Pak. Nah
Lah orang-orang Indonesia ini kan datang dari Singapura juga, ya, ya patuh ya, mereka nggak mudah juga. Tapi kalau sudah kembali kembali ke Jakarta sesuai dengan balik habitatnya lagi. Pak ya. Termasuk orang Singapura yang datang ke Jakarta juga nggak ada penyeberangan jalan, dia nyebrang aja juga. Gitu. Kalau di sana nggak boleh gitu. Betul-betul ditindak oleh polisinya. Nah, oleh karena itu nyambung ya yang saya kerjakan di Ubara itu kita dandanin hukumnya kepolisian, penegakan hukumnya, dan kemudian juga membangun sistemnya. Jadi kedua hal yang menurut saya nyambung gitu yang harus saya kerjakan. Luar biasa. Jadi intinya bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih belum memenuhi standar yang untuk rakyat ya Pak ya. Saya kira begitu, dan tergantung dan tidak ada keadilan di daerah macam itu ya belum bisa terwujud dengan benar gitu. Itu Luar biasa. karena penegakan hukum itu kan di samping ada kepastian hukum juga keadilan hukum. Kemudian yang saya cermati akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang melihat apakah ya kembali lagi tadi apakah kita serius ya begitu, kita serius karena terkait masalah KPK di zaman Bapak dulu dengan yang sekarang mungkin konsentrasinya mungkin berubah atau bagaimana itu Pak? Masalahnya juga berubah, sebenarnya pola pendekatannya mungkin juga berubah, sehingga sekarang ini juga kan namanya teknologi itu menjadi ke depan, sehingga kita tidak bisa sembarangan aja membuat sesuatu. Seperti saya semalam itu juga saya mendownload struktur organisasi Polres, ya, kepolisian resort, polsek, ternyata banyak sekali itu, satu buku sendiri gitu, sehingga memang perkembangannya luar biasa, dan saya sendiri sebagai mantan polisi juga kira-kira juga susah ngikutin mereka karena perkembangan teknologi juga diperlukan mereka. Jadi sekarang ini ada teman-teman seperti ini, kita juga bisa menyiarkan lewat YouTube segala macam. Dulu zaman saya kan belum ada. Terus ini Pak, di zaman Bapak dulu kan masih di KPK misalnya belum ada Dewan Pengawas dan sebagainya. Tentunya ini ruang gerak KPK seperti dibatasin saat ini. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bisa juga seperti itu, dan yang jelas yang sudah saya lihat itu dari undang-undangnya juga, dalam Undang-Undang 30 2001 2002 ya, Undang-Undang KPK kan nomor 30 tentang KPK itu dia diberi kewenangan yang luar biasa. Dia bisa menahan orang tidak boleh keluar negeri segala macam itu. Nah sekarang ini kelihatannya juga sudah apa dipangkas ya, dipangkas atau gimana. Seperti waktu itu saya lihat waktu di Komisi Yudisial juga ada aturan-aturan yang dibuat Komisi Yudisial nggak bisa diberlakukan. Sehingga apakah seperti itu? Ya tentunya dalam kaitan dengan ini, dengan pemberantasan korupsi itu di pemikiran saya itu ada empat konsep yang harus kita sepakati bersama. Pertama, kita harus sepakat juga, sepakat dan satu suara. Pertama, apa itu korupsi? Macam-macam kan. Kalau korupsi itu ada, kalau istilahnya di hukum itu ada delik, ada aturan undang-undang tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan manusia melanggar hukum, merugikan orang lain, merugikan negara, dan dimanfaatkan oleh seseorang atau orang lain atau korporasi. Nah, itu delik pokoknya korupsi. Nah, sementara itu di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 itu menyebutkan ada 6 tindak pidana lain yang dianggap korupsi. Menyuap, kemudian pemerasan, memberi janji segala macam itu ada 6.
termasuk gratifikasi memberi sesuatu pada orang lain yang bukan termasuk ASN atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu dari presiden sampai bupati atau wali kota. Ya, kalau itu sudah itu baru boleh ditangani KPK. Kalau enggak, tidak jualkan KPK, adalah polisi biasa. Terus begini Pak, masyarakat itu suka bertanya, begitu ironis gitu ya, pejabat negara yang melakukan korupsi sekian ratus miliar bahkan triliun ya, kemudian hanya dihukum banyak sekali kan, 5 tahun maksimal 10 tahun gitu. Nah sedangkan ya kita melihat di rakyat nyolong ayam saja bisa 5 tahun. Nah apakah kalau dilihat dari sisi keadilan menurut Bapak bagaimana? Apakah undang-undangnya harus dirubah atau seharusnya kan mereka nyolong, merampok uang rakyat, ya dimiskinkan gitu? Iya, mestinya gitu ya. Cuma satu-satunya jalan pemiskinan tadi. Ya. Pemiskinan tadi. Seperti Singapura juga dimiskinkan juga. Hukumannya paling selama ditahan. Ya termasuk di Hong Kong. Kemarin aku ke Hong Kong juga lihat. Waktu saya masih di KPK ya, itu saya sempat melihat ke tempat-tempat lain juga. Ternyata mereka punya ruangan tahanan juga, tapi banyak kan nggak ada isinya. Mereka hanya dihukum selama ditahan. Dan kemudian harta kekayaannya dirampas oleh negara. Nah di kita itu korupsinya 10 kali, yang dirampas itu hanya 1 kali terakhir yang ketahuan. Sehingga ya mereka masih seperti ya Ibu Sopo yang di Manado itu juga gitu. Tiap hari Minggu mereka mengumpulkan oma-oma itu ke situ kasih duit. Dan dia malah ingin mencalonkan jadi gubernur Sulawesi Utara. Ya. Nah, itu terang lagi sih. Ya, artinya gini, banyak sekali rakyat kita ini begitu mudah lupa gitu loh. Setelah mereka jadi tersangka misalnya, duitnya masih banyak, kemudian dia masih diberikan hak politik untuk menjadi pejabat publik. Ini kan ironis sekali ya, ironis sekali. Makanya itu yang menjadi pertanyaan rakyat lah tentunya. Kemudian terkait masalah ini Pak Bibit ya, terkait masalah terakhir ini kan lagi seru nih, masalah pegawai KPK termasuk Novel Baswedan ya. Itu kemudian tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Apakah itu ada nuansa politiknya, Pak? Yang jelas kalau permasalahan KPK itu permasalahan yang bersifat politis, Pak. Apapun masalahnya itu masih politis. Jadi kalau ada pertanyaan apa bersifat politis, ya pasti ada politisnya. Sehingga bagaimana menanginya juga secara politis juga. Nah, itu jadi nggak pure dalam pemberantasan korupsi, Pak ya? Enggak. Karena yang ditangani oleh KPK juga bermasalah politis, Pak. Di latar belakangnya politis. Ada yang bilang begini, Pak, ini kan kita nih rakyat kecil kemudian bertanya, yang ketangkep itu kan memang mungkin karena nggak bagi-bagi, ataukah mungkin ada semacam stigma bahwa yang kena itu karena tidak koordinasi. Nah menurut Bapak bagaimana? Apakah memang ada nuansa seperti itu? Ada yang bilang karena nasib sial aja. Nasib sial ya? Padahal ada yang lebih gede lagi nggak ketangkep. Nasib sial. Mungkin juga ada kaitan bagi-bagi segala macam itu. Tapi kan setiap ngomong kita harus ada alat bukti. Ada alat bukti yang ini Pak ya, enggak ngomong. Kita sembarang ngomong, tapi alat buktinya apa? Karena setiap orang yang disangka oleh KPK tidak mau ditangkap segala macam, buktikan bahwa saya bersalah itu. Dengan 2 alat bukti lah gitu Pak ya. Alat bukti. Tapi jelas ngomong-ngomong, saya selama di sini sudah 2 tahun lebih. Ternyata RW ini luar biasa. Luar biasa. Di samping juga pelan-pelan kita perbaiki apa yang ada di kita, termasuk kemarin itu kan ada tower yang hampir roboh juga gini kan.
kita hancurin, kemudian kita buat jadikan dapur gitu Pak. Netizen, kebetulan saya dengan Pak Bibit ini satu komplek gitu. Jadi beliau kalau panggil saya Pak RW gitu. Pak RW, makanya sebagai orang senior, beliau sangat saya hormati dan sebisa mungkin kita membantu melayani gitu loh, baik itu keamanan sekalipun, security dan sebagainya, siap gitu. Pak Bibit, saya dengar Bapak sekarang aktif di GMPK. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, GMPK itu rencana saya waktu itu, karena sudah harusnya 4 tahun saya bekerja di KPK. Tapi ternyata saya hanya bekerja 2 tahun. 2 tahun saya harus menyiapkan diri untuk melawan penganiayaan saya. Jadi waktu itu masih kasusnya cicak buaya, dan kemarin itu berkas-berkas yang di saya itu tentang penugasan saya ke Peru segala macam itu sudah dipegang oleh wartawan kita, dan dalam waktu dekat saya akan tanyakan kira-kira tulisan mereka gimana setelah membaca apa yang sudah saya sampaikan pada mereka. Sekarang ini loh, saya seperti ini selama di KPK seperti itu, dan saya tidak pernah melakukan apa yang dibutuhkan itu. Karena apa? Karena saya jadi Kapolda juga, saya diprotes oleh kepala direktorat reserse saya. Dia nanya, Bang, apakah reserse itu juga puasa? Saya bilang iya. Sampai kapan Bang? Sekarang gini aja, kamu kan punya Tuhan juga, saya punya Gusti Allah. Jadi coba kamu minta kepada Tuhanmu supaya saya cepat dipindah dari Kalimantan Timur, supaya kamu bebas lagi melaksanakan apa yang jadi maumu. Kalau selama ada di bawah perintah saya, kamu harus puasa. Jadi yang selama ini mereka begitu bebas, ya katakanlah bisa masuk kanan, masuk kiri lah katakan, dengan adanya Bapak menjadi Kapolda waktu itu, sehingga sulit sekali dia mendapatkan kong kali kong lah katakan ya, uang-uang yang bukan gitu. Dan begitu jawaban Bapak waktu itu ya. Iya, saya kira begitu, dan saya selama ini juga waktu aku jadi Kapolda juga, itu saya juga nggak pernah diminta pada mereka juga enggak. Kemudian apalagi meres segala macam itu juga enggak. Kemudian mencari kekayaan di situ juga enggak. Karena saya itu berasal dari keluarga yang di bawah juga Pak, keluarga kecil juga, hidupnya juga susah, cari makan juga susah. Untuk hanya sekolah aja, orang tua saya hanya menyekolahkan sampai SMP. Di SMA saya harus mencari duit sendiri untuk bisa bayarin sekolah itu. Saya ngenger, istilah orang-orang sana dulu kan, orang Kediri itu istilah ngenger. Saya ngikut sama orang yang punya perusahaan tenun Pak. Sehingga kalau Bapak baca di Google segala macam itu, Bibit tukang tenun gitu. Alhamdulillah. Memang ini bentuk kesederhanaan Pak Bibit ini luar biasa. Jadi kalau di dalam terkenal lah katakan pejabat publik, apalagi sekelas Kapolda, Komisioner KPK, mungkin dengan kemewahan yang luar biasa ya. Tapi saya melihatnya beliau cukup nerimo, cukup sederhana, dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah kan gitu Pak ya. Iya. Betul sekali, karena mungkin saya akan cerita sedikit ketika kemarin ini, beliau ini kan bagaimanapun juga mantan jenderal lah, seorang jenderal purnawirawan. Ketika datang ke rumah saya jalan kaki, kemudian melaporkan saya warga baru. Waktu itu begitu Pak ya, waktu itu begitu, saya warga baru,
Tetapi karena saya sering baca, kemudian senang nonton TV, senang baca, akhirnya saya begitu familiar dengan tokoh-tokoh di negeri ini. Maka ketika itu mohon maaf setelah beliau menyerahkan, sebelum menyerahkan KTP, mohon maaf apakah Bapak Pak Bibit dulu KPK, dan beliau tersenyum dan menyampaikan betul. Artinya apa? Meskipun beliau orang yang punya pangkat lah katakan, tetapi di warga, di lingkungan tetap memposisikan diri sebagai warga biasa. Ini perlu menjadi suri tauladan kepada masyarakat luas, kemudian juga menjadi edukasi ya, bahwasanya hidup ini tidak serta-merta atau semata-mata materi dan materi. Karena nggak dibawa mati ya Pak ya, yang dibawa adalah amal kebaikan. Ya, pangkat, titel, segala macam tuh katanya ya oleh kiai-kiai itu tidak ditanya oleh Tuhan, tidak ditanya Gusti Allah. Apa kekayaanmu kayak apa, terus pangkatmu apa, nggak ditanya. Paling Bibit bin Samad paling gitu. Itu aja, dan yang lain. Makanya pada waktu saya di GMPK juga, kembali ke GMPK, dari GMPK juga tolong Bibit Samad Rianto titik, udah tidak ada jenderal apa, kemudian titelnya apa, enggak, karena Gusti Allah nggak nanya itu. Dia nanya paling ayahnya siapa. Luar biasa. Sehingga ya itulah yang saya kerjakan, dan sementara itu ya alhamdulillah ketemu orang-orang yang siap membantu saya juga. Terima kasih Pak RW atas bantuan beliau, termasuk semua permasalahan yang saya hadapi di sini. Ternyata ada teman yang juga membantu saya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Pak Bibit tetap semangat. Amin. Nanti di season berikutnya atau kapan mungkin di depan wartawan dan kita mungkin Pak ya, Iya, Pak. beliau akan menjelaskan mengenai apa kronologis sebenarnya cicak dan buaya gitu nanti Pak ya. Ya, Nanti tunggu saja. Terima kasih Pak Bibit sudah menerima kami dan teman-teman kru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat Amin. dan tetap semangat Pak ya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.